Shalom. Wah, semua dengan sukacita pagi ini. Tapi saya masuk ruang ibadah ini, ada pertanyaan di hati saya. Mungkin masih ada COVID kah? Hah? Masih ada COVID di Probolinggo kah? Jadi kita masih jaga jarak begini. Padahal ada pengantin yang baru dipersatukan langsung dipisahkan. Saya tidak setuju Glory duduk terlalu jauh di sana. Bisa pindah di sini? Pindahlah. Kalau bisa pindah. Apa tadi malam berantem saudara-saudara? Lebih dekat lagi kursinya ini, masih manten anyar ini. Nah itu dia, pemandangannya indah. Yang kedua katanya, mungkin jemaat ini menerapkan jauh di mata dekat di hati ya. Jadi kok jauh banyak di belakang sana. Saya harus lihat pelan-pelan baru tahu. Bolehkah yang paling belakang maju di depan? Jadi tidak jauh di mata dekat di hati, jauh dekat di mata dekat di hati. Amin. Ya mungkin kebiasaan jemaat di mana-mana begitu, datang duduk paling belakang. Supaya apa Pak? Kalau mereka tidur kita tidak lihat. Dan mereka pulang duluan juga tidak lihat. Itu tidak terjadi di sini. Di gereja saya butuh ketemu satu jemaat. Dia sudah datang, haleluya, puji Tuhan. Begitu amin saudara. Ya, saya yang keluar pertama nyalamin, orangnya sudah tidak ada. Berarti sebelum doa berkat dia sudah pergi. Wah, tidak dapat berkat dia. Jadi kalau Bapak Ibu duduk di belakang dengan motivasi itu, bertobatlah. Tapi yang penting jauh di mata, dekat di hati. Ada, tidak usah pindah dah. Mungkin saya terbawa dosen selama puluhan tahun. Jadi kalau saya ngajar, saya nggak mau mahasiswa duduk di paling belakang. Sampai saya menawarkan mereka, yang duduk paling depan langsung saya kasih nilai tinggi. Rebutan lari ke depan. Kalau hari ini siapa mau diberkati duduk paling depan? Tidak ada yang mau ya. Tapi sukacita kita, Tuhan selalu menolong kita, amin. Tuhan selalu menolong dan saya bersyukur, berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Gembala, Bapak Nim yang memberi kesempatan bagi saya untuk melayani lagi hari ini di dua ibadah katanya. Wah, padahal saya sudah pengen pulang Pak. Nanti sore jam 6 ada acara lagi, pernikahan juga. Jadi kita pesta terus, kemarin pesta makan kenyang, nanti ini pulang Surabaya pesta terus, minggu lalu pesta lagi. Wah ini hidup ini penuh pesta. Tapi saya dinasihati oleh dokter pribadi saya, Profesor Dokter sudah almarhum. You pendeta hati-hati kalau makan. Kenapa? Itu berkat Tuhan dinikmati. You tahu di gereja saya kebanyakan pendeta meninggal itu belum waktunya. Dan Tuhan belum panggil mereka yang mau pulang duluan. Kayak bagaimana Pak Dokter? Karena mereka senang makan. Diundang di mana makan dan konsep mereka menghargai berkat Tuhan jadi makan. Jadi kalau jemaat tidak bisa nolak. So kalau nolak jemaatnya tersinggung. Karena jemaat suka memberi pendeta makan yang paling enak. Jadi semua yang enak-enak dimakan, akibatnya pulang ya menimbulkan penyakit bersaudara. Sudah datang asam urat, rematik, kolesterol, semua penyakit bersaudara. Dan akhirnya mereka cepat pulang. Jadi kamu, you pendeta, hati-hati. Hati-hati. Tapi kemarin saya melihat makanan enak, saya tidak hati-hati. Apalagi ada es Manado, mengingatkan saya kepada mantan saya Manado. Ibu pertama kan Manado kan? Nah,
Kalau ibu kedua ini Sumatera. Jadi ada lagi yang unik dari Sumatera kan. Ada orang Sumatera di sini, orang ada ya. Oke. Istri saya marganya Sembiring. Saya harus dikasih marga oleh orang Batak kan. Belum dapat. Jadi saya bilang, gak usah pusing dengan saya. Gampang, kalau istri saya Sembiring, saya Sembarang. Ya kan sembarang, menurut saya mau kasih marga apa saja, jangan marga satu aja. Jadi sukacita kita semua, amin. Nah, berkat yang mau saya sampaikan di dua ibadah ya, saya tunduk dan hormat, dan tadi malam saya tidak tidur Pak Pendeta. Jadi saya siapkan 2 khotbah sekaligus. Jadi menunya berbeda. Ada ikan bakar, ada tahu campur. Jadi tema juga berbeda, jangan sama untuk jam 7 ini dan nanti jam 10 temanya berbeda. Jadi kalau yang ikutin jam 7 ndak usah pulang, hanya break saja dan masuk lagi, boleh juga, menunya lain lagi. Nah, berkat yang saya dapatkan adalah dari perjanjian lama. Dan saya berapa bulan ke depan ini Tuhan bawa saya untuk berkonsentrasi di tokoh-tokoh perjanjian lama. Kalau menurut orang Kristen tradisi, sudah bosan tuh. Kenapa? Karena mereka sudah tahu cerita itu sebelum di rahim ibu. Sebelum di rahim ibu, di dalam rahim ibu, ibunya udah cerita, di dalam Bible cerita begini. Apalagi yang sudah lama Kristen, jadi udah sekolah minggu kan, remaja, pemuda sampai tua dihotbain. Jadi masalah perjanjian lama kayaknya nggak relevan untuk dihotbain di gereja lagi. Begitu. Karena orang sudah tahu semua. Gitu. Tapi tidak tahu, saya nggak bosan. Selalu menarik dan menarik dan menarik. Firman Allah itu hidup, bagaikan pedang yang bermata dua, katanya, tajam, menusuk amat dalam. Dan orang yang hidupnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kata Mazmur pasal 1, hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus hijau daunnya menghasilkan buah, tak ada musim. Probolinggo musim mangga kah? Oh belum, kurang air kali. Tapi di dalam Mazmur pasal 1, dia berbuah terus sepanjang masa. Itu melukiskan kehidupan yang di dalam Tuhan yang terus segar, berbuah dan berbuah, diberkati, terus diberkati Tuhan sampai akhir hidup ini. Amin. Nah, apakah Bapak Ibu merindukan begitu? Menjadi pohon yang sebentar hijau, sebentar gugur, mengikuti musim-musim ini, musim gugur, berbuah dan tidak berbuah. Kalau mangga di Probolinggo itu musimnya 1 tahun berapa kali Pak Nim? 1 kali aja. Bagaimana kalau kita atur 2 kali? Bisa. Padi-padi itu saya lihat di sawah-sawah, orang bisa atur 1 tahun 3 kali panen. Tapi mangga di sini gak bisa ya, karena mangga Probolinggo itu enak banget. Saya pernah dikirimin paket oleh Bapak Gembala sakdos begitu, makan tiap hari sampai sakit perut, saking enaknya. Nah, jadi saya berpikir nanti pulang saya bawa mangga lagi, tapi tidak musim. Ya sudah, kita berharap saja, tinggallah harapan. Satu-satunya. Tapi hidup yang bertumbuh berbuah di dalam Kristus, firman itu terus membuat kita terus subur dan berbuah. Tidak ada musimnya, amin. Dari rambut hitam sampai rambut putih. Tapi
Saya tuh punya rambut bisa diatur. Bapak Ibu, saya mau hitam bisa hitam, mau putih bisa putih. Semua saya bikin musimnya. Musim waktu saya jadi dosen mengajar puluhan tahun harus hitam, karena yang saya jumpai semua rambut hitam. Sayangnya saya nggak ganti lensa mata, karena mahasiswa di mana saya mengajar semua ganti lensa mata, coklat, biru. Itu zamannya. Nah, ini kalau saya sudah berkomitmen rambut saya tetap putih. Nah, kalau mau hitam gampang, besok pagi udah langsung hitam deh. Ada musim. Tapi yang bertumbuh di dalam firman tidak ada musim. Buah kebaikan terus mengalir. Berkat Tuhan dari sorga juga lancar. Tidak ada musim. Apa saudara mau diberkati Tuhan itu ada musimnya? Tahun lalu sudah, tahun ini nggak usah. Ya udah tahun depan aja. Tidak, kita rindu selalu. Ku rindu selalu berkatnya mengalir dalam hidup ini. Amin. Dan berkat itu bukan hanya berkaitan dengan materi saudara, tapi berkat-berkat rohani yang melimpah. Itulah yang memberi nilai tambah diri kita di hadapan Tuhan. Semakin hari, menurut Paulus, manusia jasmania kami kalaupun semakin berkurang, tapi manusia batinia kami semakin dibaharui di dalam Kristus. Amin saudara. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi saya terus berfokus di dalam perjanjian lama, dan saya konsentrasi itu untuk memahami perjanjian lama. Saya dibongkar semua di perjanjian baru. Nah, perjanjian baru kalau kita mulai dari kitab pertama itu Injil apa? Matius. Nah, Injil Matius kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 11 langsung tidur. Ya, saya jamin. Coba Bapak Ibu bawa Alkitab di situ. Di HP-nya ada, buka ada. Matius pasal 1. Mulai ayat 1. Coba dibaca. Saudara langsung tidur. Saya jamin Anda langsung tidur. Apa yang terjadi dengan Matius pasal 1, kitab pertama, pasal pertama, ayat pertama? Hah? Coba dibaca sudah. Semua ada di situ ya. Silakan baca dan saya tidur duluan. Karena mendengar itu tidak tidak tertarik lagi kan? Sudah awalnya begitu, bagaimana sampai di Wahyu saudara tidur tidak akan bangun-bangun. Jadi banyak yang supaya obat tidur adalah baca Alkitab, tapi bukan untuk memahaminya, supaya memudahkan tidur. Kenapa? Kenapa ini perjanjian baru memulai sesuatu yang tidak menarik? Itu pertanyaannya. Betul ya? Tidak menarik. Tapi bagi saya menemukan menarik. Setelah saya sudah sekolah Alkitab dan jadi dosen teologi, pimpin sekolah teologi juga, setelah semua baru saya tahu, ini menarik. Dan saya sudah bilang kepada jemaat, saya rencana mulai tahun depan, selama 1 tahun, saya akan berkhotbah setiap minggu, tidak pindah-pindah. Kita mulai dari Matius pasal 1, tidak sampai 28 pasal itu, hanya tetap di pasal 1. Mereka bingung loh, bagaimana selama 1 tahun Bapak Pendeta akan khotbah di 1 pasal dan 1 perikop aja lagi, yaitu judulnya apa itu? Silsilah. Saya akan khotbah itu selama 1 tahun. Saudara hitung-hitung di situ ada 42 keturunan. Start from Abraham sampai Yesus Kristus.
42 keturunan saudara. Kenapa menarik buat saya? Ternyata saya masuk di benang merah keturunan itu. Percaya atau tidak? Saudara temukan di ayat yang kelima. Coba lirik-lirik ayat yang kelima. Ada kan? Jadi saudara mau tahu Yesus Kristus, tanya saya dulu. Karena saya masuk dalam sejarah. Andai kata nama saya tidak ada, keturunan saya tidak ada, berarti putus itu sejarah. Mau sambung bagaimana? Putus cita dapat disambung. Ya, katanya kalau putus bisa dicari, patah tumbuh hilang berganti. Tapi ini sudah menikah nggak bisa putus-putus lagi. Kemarin kita semua sudah ikat di sini dengan tali tampar kuat, nggak boleh cerai. Nah, dari 42 keturunan, kalau saya berkhotbah 1 minggu satu tahun, bisa kan? 1 tahun 52 minggu, berarti 1 minggu 1. Jemaat mulai semua saya lihat wajahnya begini semua. Saudara, secara psikologis kalau saudara lihat orang ini ada lipat 2, lipat 3, itu berarti ada penuh pertanyaan, ada ketidaktahuan. Ini pendeta omong apa ini? Jadi saya kalau khotbah juga lihat jemaat, matanya ke depan tapi lihat saya. Kalau mereka sudah mulai kerut begini, saya buat mereka begitu. Datang udah tua, dengar firman Tuhan tambah tua, pulang tambah tua lagi. Hayah, pendengar begini 1 tahun sudah jadi tua semua. Padahal firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Saudara, kalau WA kepada orang, saudara cari musim di situ, yang mana? Orang senyum atau orang marah? Tanduknya keluar, sen. Pasti orang bingung kalau pendeta khotbah. Tapi saya jamin kalau saya khotbah tidak ada yang tidur. Ya, kalau tidur bahaya. Jadi mari kita temukan berkat yang melimpah, berkat yang besar. Nah, karena saya bukan pendeta di sini, tidak usah takut. Nanti Bapak Gembalanya aja yang kalau memang tertarik khotbahlah. Mulai tahun depan dari Matius saja Pak, tidak usah pindah-pindah. Satu. Nah, hari ini saya rencana 2, tapi jam ini sama nanti jam 10. Nah, tapi kalau khotbah begini, jemaat sudah pilih, ini kita tidur aja Pak Pendeta. Ini khotbah yang tidak menarik. Tidak apa-apa. Nah, kita sekarang tokoh yang pertama. Bukan secara urut, tapi saya mau copot-copot 2 tokoh saja. Pagi ini saya mau menyampaikan tentang Yakub. Karena Yakub artinya penipu. Di sini ada jemaat namanya Yakub? Ada. Kenapa enggak ada namanya Yakub? Oh iya. Anda berdua kalau menikah anaknya yang laki, mau enggak kasih nama Yakub? Soalnya jemaat ini belum ada Yakub. Di jemaat saya juga nggak ada namanya Yakub. Saya sudah khotbah di banyak gereja, tanya juga jemaat, nggak ada mau namanya Yakub. Karena semua berasumsi Yakub itu adalah ayah. Jangan cepat negatif thinking dulu tuh. Nah, saya lihat Yakub positif, saudara-saudara. Jadi pagi ini Yakub, nanti jam 10 Yusuf. Nah, ada yang namanya Yusuf di sini? Tidak ada juga. Wah, Yusuf itu hebat loh, orang sukses loh. Nah, kan? Yakub ini juga orang sukses, saudara. Istrinya berapa? Nah, ini baru tamat sekolah kitab salah jawab lagi. 4. Anaknya berapa? 13, hanya 1 cewek saja. Nah, jadi saudara-saudara, 2 tokoh ini menarik buat saya, dan saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu,
Supaya tidak bosan, kita cepat-cepat saja begitu ya. Sudah tahu cerita Yakub? Sudah semuanya kan? Tapi itu kita amin aja. Apa yang bisa kita pelajari? Nah, kita harus buktikan iman kita. Saya bandingkan tadi menyinggung Matius yang mendaftarkan silsilah itu, tapi saya temukan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 mengajarkan tentang iman. Pasal 1 ayat 1 saja, itu menarik. Iman adalah, boleh tampil walaupun ini sudah ayat favorit banyak orang, tapi kita ulangin saja, hanya melihat basic, dasar, fondasi dari kehidupan orang-orang percaya, tokoh-tokoh dalam Alkitab dan juga sampai pada masa kini. Ibrani 11:23, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan? Iman. Tidak kita lihat juga harus dengan iman. Bahkan lebih radikal ayat yang ke-6. Tanpa iman, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebarang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ayat ini sangat menarik Bapak Ibu. Ayat 1 dan ayat yang ke-6. Dan itu mau diajarkan supaya kita yang hidup di zaman perjanjian baru dan sampai sekarang, bagaimanapun kita harus hidup dengan bukti iman. Amin. Kalau mau tanya apakah Anda beriman, semua orang bilang ya saya beriman. Orang Kristen bilang saya beriman. Yang tidak Kristen pun bilang saya beriman. Bahkan negara Republik Indonesia dalam KTP-nya semua orang beriman sudah, beragama. Tanya punya iman? Punya. Iman itu apa? Nggak tahu nih. Definisi yang berbeda. Semua beriman. Tapi apakah ada bukti daripada iman? Nah, tujuan daripada penulis Ibrani itu mau menekankan, kalau Anda punya iman, mengaku orang beriman, iman itu harus ada buktinya. Kalau Yakobus lebih parah lagi. Iman tanpa bukti itu iman hidup apa iman mati? Iman mati. Kalau iman hanya sekedar percaya Tuhan ada, setan juga percaya Allah ada, kata Yakobus. Tapi yang membedakan, setan tidak pernah tunduk gemetar dan mengalami hadirat Allah. Tapi kita harus tunduk gemetar dan mengalami hadirat Allah. Jadi kita belajar dari tokoh-tokoh iman. Maka di dalam pasal 11 itu diurutkan itu tokoh-tokoh iman juga. Belajar beriman seperti para tokoh iman. Nah, kalau kita belajar dari daftar 42 keturunan dalam Injil Matius pasal 1, tokoh iman semua. Wow, luar biasa kita diperkaya. Kita juga akan tampil sebagai tokoh-tokoh iman. Bukan belajar dari mereka untuk sekedar sebatas pengetahuan, tidak. Tapi supaya kita di zaman ini, kita juga bisa dapat aplikasikan, kita dapat terapkan bagaimana hidup beriman. Buktikan iman di tengah-tengah zaman di mana kita hidup ini. Buktikan iman di saat dimanapun kita berada. Jangan lepas dari Tuhan. Buktikan iman yang aktif, iman yang ada buktinya. Apa buktinya gitu kan? Jadi kita berkonsentrasi untuk melihat penerapan iman, bukti iman dari Yakub. Ini kita ke Yakub. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan masa depan
Karena kalau kita pelajari konteks Yakub sedang berada pada sebuah krisis. Krisis karena penipuan itu, maka orang nggak mau kasih nama Yakub. Krisis karena dia menimbulkan amarah, kebencian dan sakit hati luar biasa bagi saudara kandungnya itu, kakaknya. Krisis karena di tengah keluarga Ishak sudah tidak harmonis lagi. Dan bagaimana Yakub ini? Nah, jadi Yakub harus ada masa depan. Nah, saudara-saudara, ternyata kalau kita belajar dari Yakub itu dengan menerapkan beberapa prinsip hidup Yakub, ini saya lihat positifnya ya. Kita pun dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik lagi untuk zaman sekarang. Bisa. Katakan 1, 2, 3. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Tujuan kita belajar dari para tokoh iman itu supaya kita juga bisa menerapkannya. Karena Yesus Kristus tidak sama. Yesus Kristus tidak berubah. Saya senang sekali dengan kitab Ibrani. Setelah dia memaparkan tokoh-tokoh iman itu dengan bukti-bukti dan lain-lain, pasal 1, di pasal 13 penulis Ibrani mau menutup seluruh tulisannya tentang iman tadi. Ayat yang ke-8 tampilkan bahwa iman kita fokusnya kepada satu pribadi, mujizat akan terjadi. 2, 3, Yesus Kristus tetap sama kemarin. Kalau Yesus Kristus sebagai dasar daripada iman kita, dan kita harus buktikan iman yang aktif itu, maka kehadiran Kristus yang tidak berubah itu, mujizatnya tetap dapat terjadi dalam hidup kita. Kalau dulu dia nyatakan kehadiran di tengah dunia dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih, ada banyak rekaman di alam Alkitab itu dicatat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada mujizat 30 sekian mujizat dicatat di sana. Bahkan menurut Yohanes, mujizat yang dibuat Yesus itu andai kata mau dicatat satu demi satu, maka dunia ini tidak bisa memuat semua yang dicatat tentang mujizat. Tetapi ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Kristus tidak berubah, tetap sama. Jadi kehidupan kita yang sekarang ini, di zaman ini, dalam kondisi kita ini, di generasi kita ini, dengan kehidupan sosial kita, ekonomi, politik, berbagai-bagai situasi, perkembangan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan modern sekarang ini, apa sih yang menjadi masalah bagi kita? Yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan buta teknologi? Zaman dulu Tuhan kan tidak pernah naik mobil. Zaman dulu Tuhan gak kenal namanya AI. Ya sekarang lagi bukan AI kan. Saya seorang penulis, dan memudahkan saya. Dalam waktu 1 minggu saya bisa tulis 1 buku. Canggih sekarang dengan AI kan. Penulisan skripsi, tesis, disertasi, makalah, apa saja. Weslah, tidak usah khawatir itu. Ngerpek sana sini, selesai. Teknologi begini canggih. Zaman Yesus tidak ada kan. Jadi apakah Tuhan tidak bisa menyelesaikan masalah manusia di zaman ini? Nah, karena dia tidak tahu kan. Tuhan belum tahu, AI mau tanya Tuhan. Dia maha tahu. Sebelum saudara ada, dia sudah ada. Sudah tahu apa yang terjadi next time, waktu-waktu mendatang. Dunia menuju kemana, Tuhan sudah tahu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Bahkan firman Tuhan mencatat
sebelum engkau ada dalam rahim ibumu, Allah telah tahu siapakah engkau. Yeremia pasal 1 ayat 5 mengatakan itu. Sebelum engkau dalam rahim ibu pun Allah sudah tahu. Karena dia adalah Allah yang Maha tahu. Sampai kapan kita ada di dalam dunia, kita tidak tahu. Dokter yang ahli saraf tahu kapan berhentinya denyutan jantung, deteksi, dia juga tidak tahu. Coba tanya, Pak Dokter, hari apa Bapak akan meninggal? Tahun berapa, jam berapa, bulan berapa? Biar saya tahu. Hei, saya sudah profesor, dokter, nggak tahu. Tapi Allah tahu. Saudara tahu? Apakah Allah tahu bahwa saudara akui bahwa apakah Allah tahu Anda akan meninggal dengan cara apa? Allah tahu? Kapan meninggal? Apakah Allah tahu tentang Anda? Yakin toh? Bahkan ada nyanyian kita, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu. Saat kita sakit yang berat, mungkin divonis dokter, waktunya sudah mendekat. Tapi kalau Tuhan belum kehendaki, enggak akan terjadi. Amin saudara. Saya kalau ngomong ini ingat hidup saya sendiri. Waktu saya drive mobil mau ke Malang melewati jalan tol, tiba-tiba datang serangan jantung yang selama ini saya juga nggak tahu sakit jantung. Hanya kok tiba-tiba dunia berputar di depan saya, gelap, dan sebelah kiri ini ada tusuk kayak 1000 jarum yang sedang menekan, dan menarik napas pun untuk dapat satu hembusan napas begitu berat, dan tiba-tiba saya gelap dan keringat dingin dan saya pingsan di balik setir mobil. Dan hari itu untung almarhum mendampingi saya. Kalau tidak, siapa menolong? Ternyata saya harus masuk, dibawa ICU 10 hari. Sudah mendekati. Waktu detik serangan itu, saya rasanya tubuh itu, roh saya tuh kayaknya mau lepas dari tubuh itu saudara. Ringan sekali, gelap sekali. Oh rasanya saya tidak ada. Sudah mendekati terangkat itu saudara. Tapi masih ada di bumi sampai hari ini. Sejak 2015 loh itu. Ini 2025, sudah 10 tahun. Haleluya. Dan sampai detik ini nggak pernah ada serangan seperti itu. Darah Yesus, amin. Saya sudah periksa komplit ke ahli jantung saya. Aman. Pak Pendeta, kita rekam dulu USG, lihat dulu di videonya, bolak-balik itu bisa itu ke jantung kita, tidak ada masalah. Tes kedua, rekamannya, duduk bagaimana, normal apa tidak, apakah ada naik begini, turun begini, gini. Normal. Terakhir tes, Bapak tolong naik ke atas treadmill itu, 5 menit aja Pak, kalau nggak kuat kunang-kunang lompat. Lanjut 5 menit, kuat, tidak apa-apa. 5 menit lagi, 10 menit, terus lanjut apa-apa. Lanjut, 15 menit bisa. 15 menit lewat. Wih, keren katanya, mantap. Turun Pak, jantung Bapak sehat. Kalau Tuhan tidak turun tangan, ya kita sudah lewat. Ya toh? 2015. Laku istri saya yang tidak ada sakit seumur hidup, belum pernah pergi rumah sakit juga. 2018 dia sudah pergi duluan toh. Ternyata Tuhan sudah lihat dari sorga, yang sakit-sakit jangan dulu yang tidak sakitlah yang duluan. Itu terjadi. Kenapa?
Saya kan marah, Tuhan tidak boleh begitu, ini saya hambamu ini. Ambil itu tulang rusuk patah, susah saya. Saya juga angkat Tuhan. Tuhan bilang jangan dulu, aku masih punya rencana buat kamu. Mau dikirim tulang sembiring dari Amerika. Ada kirim tulang baru. Haleluya toh. Jadi sampai sekarang belum panggil Tuhan. Kita masih melayani sampai Tuhan memanggil. Haleluya. Jadi belajar dari tokoh-tokoh ini indah sekali saudara. Allah punya rencana indah buat saudara dan saya. Ya, kita lanjut dengan cepat. Jadi yang pertama prinsipnya apa? Bagi Yakub mewarisi janji Allah itu lebih berharga dari segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Janji Allah di sana konsepnya dalam Kejadian pasal 28 kalau kita baca di sana, janji yang luar biasa. Janji untuk masa depan. Janji diberkati. Engkau akan menjadi berkat. Coba kita baca di sana ya. Apa janji Tuhan 28 ayat 4. Ya, 2-3. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan. Ini pada waktu dia harus pamit dari papanya. Dia harus pergi jauh ke rumah omnya Laban. Dan papanya pesan, nak, ke depan moga-moga. Ini diingat doa papa, aku nanti akan beranak cucu dan seterusnya kan. Karena warisan kesulungan sudah ada pada dia. Hak sulung itu adalah mewarisi janji Allah. Itu. Dan kemudian dia berjalan terus dan berjalan terus. Dia juga berjanji sama Tuhan. Terakhir di janji Yakub. Nah, kembali ke slide untuk melihat janji Yakub. 28 ayat 20 sampai 22. Sekarang dia pergi jauh. Harus berpisah dengan kakaknya kalau nggak dibunuh mati. Dan dia di tengah perjalanan dia berjumpa dengan Tuhan lagi. Di sana dia dihibur, dia dikuatkan. Dan dia berjanji. 28 ayat 20 sampai 22. Ya, apa yang dikatakan Yakub? Dia bernasar. 23. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka satu, Tuhan akan menjadi Allahku. 2, dan batu yang kudirikan ini sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. 3, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. 4, luar biasa. Itu janji Yakub kepada Tuhan. Bukankah ini semua tindakan iman? Ya, berangkat dengan iman, hanya pegang janji. Amin. Dan di tengah jalan baru mau start pergi, dia juga buat janji sama Tuhan. Prinsip janji itu penting di hadapan Tuhan. Janji itu komitmen jiwa bagi Yakub. Maka Yakub orang yang berhasil. Saudara tahu berapa lama dia harus pergi ini? 20 tahun baru dia balik. 20 tahun, lama sekali itu. Tapi itulah Yakub. Bagaimana saudara-saudara, apakah kita ini sudah lemah dengan janji-janji Tuhan? Apakah janji tinggal janji? Ada nyanyian dulu bilang begini,
lain di bibir, lain di hati, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 jam. Lah, itu orang-orang kecewa dengan janji-janji itu. Tapi Allah selalu tepati janjinya. Amin. Yakub juga tepati janjinya. Jadi prinsip hidup Yakub berkaitan dengan janji-janji Allah itu sangat penting. Pegang janji Tuhan. Amin. Ya, kedua, sukses ya harus dicapai dengan kerja keras. Dia ada 20 tahun berpisah dari orang tua, dari saudara-saudaranya. Dia harus merantau pergi nun jauh di sana. Kita baca Kejadian pasal 31 ayat 6 dan 7. Apa yang dia perbuat di sana sebagai seorang perantauan? Apakah dia santai untuk mencapai sukses? Tidak. 2-3. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahku. Tapi ayahmu telah berlaku curang padaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat padaku. Saudara lihat, seorang pekerja keras di rumah omnya juga. Ya, ini akibat dulu kamu nipu, ya sekarang ya kamu ditipu juga kan. Tapi dia tetap pribadi yang bekerja keras. Dan saya sebenarnya bukan hanya kerja keras, tapi kerja cerdas dengan hikmat juga. Dan akhirnya dia sungguh diberkati luar biasa. Ya, bagaimana Bapak Ibu, kita juga ingin kerja keras sebagai anak Tuhan, tidak hanya berdoa, kerja cerdas. Apapun kita lakukan, Tuhan menyertai. Yang ketiga, prinsipnya, perjumpaan dengan Allah itu sesuatu yang harus diprioritaskan lebih dari segala-galanya. Ya, sekarang ya Yakub udah bersiap ya untuk mau pulang berdamai dengan saudaranya, dan dia takut luar biasa. Ini pulang pilih antara hidup atau mati. Dan apa yang terjadi? Kita baca coba Keluaran 32. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha Yakub itu terpelocok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu berkata orang itu, biarlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanya orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Woi, bagi Yakub mencari hadirat Allah itu penting ya. Jangan izinkan Tuhan pergi kalau engkau belum diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Rindukah kita juga seperti Yakub punya prinsip ini, bergumul dengan Allah, bawa segala masalah, berjumpa dengan Allah, dan perjumpaan itu membawa perubahan bagi Yakub. Namamu jangan Yakub lagi, karena itu nama yang lama. Sekarang namamu Israel. Wah, Israel itu apa itu? Pembaharuan masa depan. Jadi akhirnya menjadi satu bangsa dari Yakub, namanya bangsa Israel, dari 12 anaknya itu.
berarti pergumulan dengan Allah itulah bukti daripada iman. Apakah Bapak Ibu masih bergumul dengan Tuhan sampai hari ini? Apakah doa yang masih belum dijawab? Teruslah bergumul bersama dengan Dia. Jangan kecewa, jangan izinkan Tuhan pergi tinggalkan Anda sebelum Anda diberkati dan dijawab oleh Tuhan. Yang berikut, bagi Yakub masalah besar apapun harus diselesaikan ada waktunya. Kita baca Kejadian 33 ayat yang keempat. 23. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis. Tangislah mereka. Saudara lihat satu momen indah. Perjumpaan 20 tahun tidak bertemu karena kebencian, dendam. Apa yang terjadi? Yakub datang dengan ketakutan, tapi ketika dia berjumpa dengan Esau, tidak. Tuhan sudah menjamah hatinya Esau sehingga mereka berdamai, berpelukan, bertangis-tangisan. Kadang-kadang masalah berat melanda kehidupan kita seolah tidak ada masalah, dibayangi dengan ketakutan dan kegelisahan. Tapi kalau sudah genap waktunya Allah berkarya, ketika kita datang, masalahnya tidak seperti yang kita bayangkan. Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Kita hanya terfokus kepada masalah, Tuhan berfokus kepada solusi bagi kita. Karena itu percayalah, Tuhan yang merancang masa depan. Tuhan tahu apa yang terjadi di depan. Dan biar kita berserah, Tuhan mau tolong. Ada waktunya. Masalah sebesar apapun boleh terjadi bagi hidup kita, tapi dapat diselesaikan tepat waktunya. Amin saudara. Masalah-masalah kita, saudara, dalam pengalaman hidup Tuhan selesaikan. Walaupun ada air mata, walaupun tunggu waktu, tapi saat yang tepat. Ada nyanyian yang saya paling suka begini. Kau ubah air mataku jadi permata, kau ubah kabut kelamku menjadi sutra. Ya, lagu di sini lama itu kayaknya. Dia mengubah air mata menjadi permata. Ada saat-saat Yakub bergumul, tinggal jauh daripada seluruh keluarga. Tetapi ada saatnya dia kembali dalam satu perdamaian dan dengan sukacita dan pemulihan yang baru. Karena Tuhan masih punya rencana bagi Yakub. Yakub akan membawa keturunan yang besar. Janji Allah untuk memberkati seterusnya. Amin. Lanjut. Selalu prinsipnya membuat komitmen setelah berjumpa dengan Tuhan. Komitmen. Tadi kita udah baca teks ini sebenarnya. Selalu ada komitmen. Yakub selalu ada komitmen setelah ditolong Tuhan. Saudara senang lagu berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam. Ya, saudara, Tuhan berkali-kali menolong Anda. Tapi ingat, kita juga harus berkali-kali komitmen dengan Tuhan. Amin. Perbaharui janji-janji kita selalu dan selalu baru. Amin. Mudah-mudahan minggu ini saudara pulang dengan komitmen yang baru lagi. Kalau sudah gagal minggu lalu, gagal kemarin, biarkan berlalu. Yang baru menanti untuk kita mengalami lagi mujizat demi mujizat. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang dalam hidup ini kita seperti Yakub, yang suasana harmonis dalam keluarga, tiba-tiba datang masalah, Yakub harus pergi jauh. Tapi ada saatnya sekarang dia kembali dengan penuh sukacita. Itu yang sempat saya dapati dari tokoh Yakub. Bapak Ibu boleh masuk dalam perenungan di rumah masing-masing, merenung tentang Yakub, berkat apa yang didapat, yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita zaman sekarang. Tuhan memberkati jemaat sekalian.